Melayu diangkat di Rusia. Ayat kerusi ada, tentang poster-poster Malaysia pun ada, macam-macam ada. Kesilapan dan lain-lain. Wah, bercakap bahasa Melayu. Boleh cakap bahasa Melayu, mereka selalu beri diskaun. Melayu asli memang suatu bahasa yang bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video Melayu diangkat di Rusia, geng. Nah, buat para netizen-netizen Konoha yang bilang Melayu ataupun bahasa Melayu tidak mendunia, kalian simak ataupun kalian bisa koyak kalau lihat orang-orang Rusia ini, geng, fasih bercakap bahasa Melayunya, geng. Wah, Ikinya juga gak tahu ya, geng. Ada seorang ngetek, "Mas, boleh reaction video ini?" Kata Ikinya, lihat, wah, kata bahasa Melayu diangkat di Rusia. Wah, benar atau tidaknya? Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, answer-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kedutaan Negara Rusia. Cakap bahasa Melayu. Sepower itukah bahasa Melayu di Rusia, geng? Salam sejahtera, nama saya Pavel, saya seorang kaki tangan Kedutaan Besar Rusia di Malaysia. Dalam video ini saya nak sentuh latar belakang dan alasan kenapa Rusia malangnya terpaksa, dan saya tekankan terpaksa, memulakan operasi tentara di Ukraina. Mari kita mulai dengan latar belakang. Selepas Kesatuan Soviet bubar pada tahun 1991, negara Rusia muncul di peta dunia sebagai negara berasingan. Rusia berjaya kekalkan hubungan baik dengan hampir semua negara-negara lain yang juga pernah menganggotai Kesatuan Soviet dulu. Malangnya, perkembangan hubungan dengan Ukraina berjalan agak susah. Sejak pertengahan tahun 2000-an, Ukraina didirikan sebagai negara anti-Rusia. Ini menjadi ideologi resmi negara tersebut. Bukan semua penduduk Ukraina terima ideologi ini, tetapi mereka yang menentang ditindas kejam, khususnya selepas rampasan kuasa di Ukraina pada tahun 2014. Sebab itu, Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk muncul. Republik itu menyuarakan mereka tidak setuju dengan rampasan kuasa oleh rejim yang hampir neonazi dan yang mau masuk pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara atau NATO. Untuk record dan fahaman lebih mendalam, saya ingin jelaskan bahwa NATO ditubuhkan pada tahun 1949. Dan merupakan perikatan tentara yang dianggotai kebanyakan negara Eropa dan diketuai Amerika Syarikat. Tujuan asal NATO ialah mengekang Kesatuan Soviet. Walaupun selepas Kesatuan Soviet tak lagi wujud, Amerika Syarikat tetap teruskan dengan NATO yang semakin meluas dan mendekati sempadan Rusia. Demikian, jika tanya negara mana menjadi sasaran baru NATO, jawaban agak jelas. Kemudian Amerika Syarikat dan NATO terus bina pangkalan tentara yang baru di Eropa dan di seluruh dunia. Rasa bimbang negara kami jadi jauh lebih jelas jika tengok beberapa jumlahnya pangkalan luar negeri Amerika. Amerika ada lebih daripada 1000 pangkalan tentara di lebih kurang 50 negara. Rusia mau satu tindakan saja. Tindakan itu adalah jaminan keselamatan negara. Jaminan kereta kebal dan peluru berpandu NATO tidak ada di sempadan kami. Karena ini adalah ancaman langsung kepada Rusia. And last but not least, lebih kurang 10 hari lalu, Presiden Ukraina tegas bahwa Ukraina boleh tarik diri dari satu perjanjian yang menentukan Ukraina tak boleh ada senjata nuklir. Ini menjadi so-called jerami terakhir atau tak boleh sabar lagi. Ini sangat sedih
sebab bangsa Rusia dan bangsa Ukraina adalah saudara, dan persaudaraan itu akan kekal selama-lamanya. Namun, rejim semasa di Ukraina anggap kami bukan saudara. Menyadari hal itu, pihak Rusia tak boleh tolak permintaan resmi dari Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk yang diiktiraf oleh Rusia pada 21 hari bulan Februari, supaya mempertahankan nyawa penduduk tersebut. Pihak kami berharap dengan seluruh hati kami bahwa dalam masa terdekat semuanya akan jadi normal, dan kedamaian yang kita cari akan datang ke tanah Ukraina. Pihak kami juga ingin mengucapkan takziah kepada semua keluarga bangsa yang terkorban. Sekian. Melayu diangkat di Rusia. Ini geng, di Rusia nih geng ya. Ayat kerusi ada, tentang poster-poster Malaysia pun ada, macam-macam ada. Tapi rupanya kita kat Moskow, Rusia. Semua orang selalu kagum walaupun saya buat kesilapan dan lain-lain. Mereka, wah, bercakap bahasa Melayu. Boleh cakap bahasa Melayu, mereka selalu beri diskaun. Karena ini suatu naskah asli Melayu Indonesia yang tidak ada naskahnya yang lain di mana saja, melainkan hanya di Sankt Petersburg di Rusia. Bahasa Melayu asli memang suatu bahasa yang bagus sekali. Berapa lama dah doktor berkecimpung dalam pengajian bahasa Melayu dan Nusantara ni? 61. Oh, daripada tahun 61. Wah, 61 loh geng. Banyak juga ya geng ya. Ini mungkin daerah sini banyak yang bisa bercakap bahasa Melayu. Saya sekarang berada di Sankt Petersburg, Rusia. Because we are friends. Okay. Friends. I like Malaysia. Sayang Malaysia. Sayang Malaysia. Berapa pepatah Anda tahu? Sedikit-sedikit nanti lama-lama menjadi bukit. Okay. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati. Okey. Ini rasanya juga kena di sini mengenai saya kalau saya memang berhutang budi pada Malaysia. Berhutang budi dan mana saya boleh bayar dengan emas, dengan wang, segala kebaikan saya harapkan kepada negara ini kecintaan saya. Wahai pagi antara masa, esok jangan layu-layuan. Takkan Melayu hilang di dunia. Dan saya pernah bertemu dengan orientalis ketika saya mengajar di Rusia. Saya pernah mengajar di Rusia, tuan-tuan sekalian. Moscow State University di Rusia pada tahun 2009. Saya bergaul dengan orientalis bahagian Parsi dan bahagian Melayu. Tak pernah datang Malaysia fasih cakap Melayu, tuan-tuan sekalian. Dia datang Melayu, ada yang pernah datang Malaysia ni, kawan saya bawa pergi Tugu Negara, teragak-agak membaca bawah Tugu Negara Jawi tu, minah Rusia ni yang menyambung, bersekutu bertambah mutu. Orientalis. Saya pergi tengok, orang belajar Quran, belajar Jawi, belajar. Saya rapat dengan orientasi bahagian Melayu dan bahagian Parsi, sebab dia dekat-dekat dua tu. Nanti saya akan cerita untuk kelak akan datang. Tak semak malam ni, kita semua. Tak semak malam ni. InsyaAllah. Jangan tak datang kelas. Datang. Saya nak passing baton cerita ni kat tuan-tuan untuk sampai-sampaikan. Biar kita demonstrasikan apa dengan ilmu. Baru kita faham, ada kefahaman, baru semangat tak pudar. Baru semangat tak luntur. Sebab kita dengan ilmu. Okay? Nah kan geng, udah lihat sendiri geng ya. Banyak ataupun kebanyakan kayak gitu ya yang berfasih berbahasa Melayu di Rusia. Karena judulnya udah tahu sendiri ya geng ya. Melayu diangkat di Rusia geng. Wah. Jadi yang bilang bahasa Melayu tidak mendunia, koyak atau tidak koyak? Ya koyak ya geng ya. Karena bercakap seenaknya saja, tidak pernah menelusuri video-video yang ada gitu, ataupun tidak mencari tahu kayak gitu ya geng ya. Bahkan bahasa Melayu ini juga ada juga di
Australia kayak gitu. Bagian mana ikinya lupa juga, silahkan tulis di kolom komentar bila kalian tahu. Dan orang-orang Cina juga fasih juga, orang Korea fasih juga, orang Jepun juga ada yang fasih juga berbahasa Melayu kayak gitu. Bukan Melayu, bahasa Melayu ini tidak mendunia, geng. Dan kalian perlu kalian ketahui juga ya, geng ya, buat kalian para netizen kayak gitu dari netizen Konoha kayak gitu ya, geng ya. Ikinya sebut kayak gitu, sebab yang komen ini pasti adalah netizen Konoha. Kalau netizen Indonesia itu hanya sebagian saja. Yang netizen Indonesia itu tentang berkomentar di dalam negaranya. Tapi kalau netizen Konoha ini sampai timbul ke negara orang lain kayak gitu ya, geng ya. Dan perlu kalian ketahui juga ya, geng ya, bahwasannya akar dari bahasa Indonesia itu adalah diambil dari bahasa Melayu. Jadi jangan sombong, jangan takabur, jangan apapun, karena memang puncak ataupun akarnya itu diambil dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu, geng. Nah, gimana? Kalian tidak tahu? Wah, kalian harus cari tahu dulu sebelum berkomentar. Bahasa Indonesia itu diambil akarnya ya, ikinya sebut di sini akarnya itu adalah dari bahasa Melayu, geng. Yaitu tepatnya di Pulau Penyengat di Lingga kalau tak silap kayak gitu ya, ikinya lupa juga kayak gitu, geng ya. Kalian boleh komen di kolom komentar kalau benar ataupun salahnya tersilap kata. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan konten-konten ikinya ke belakangan ini atau ke depan ini, biar kurang baik ataupun kurang tepat ataupun video-video yang mana akan buat kalian ada yang terjumpa di TikTok, soalnya ikinya mohon maaf cuma mereaction video-video yang berada di TikTok yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki kayak gitu ya, geng ya. Bila kalian suruh nge-reaction di YouTube, ikinya enggak, soalnya ikinya pernah nge-reaction terus ditegur oleh pemiliknya sendiri kayak gitu. Ikinya nggak mau mereaction tentang itu, ikinya tak mau mencari permusuhan antara youtuber yang yang beda pendapat daripada ikinya kayak gitu ya, geng ya. Oke, ikinya mungkin sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.